Halo guys, ini adalah MG4 EV dan tipe ini di tahun 2025. Apakah masih worth it untuk dibeli? Kita langsung cek dulu di bagian eksteriornya. Jadi untuk mobil ini salah satu hatchback yang saya bilang cakep modelnya. Dan cukup unik dan beberapa hal yang tidak ada di saingannya. Kita overview dulu dari depan, samping, dan belakang. Seperti ini. Jadi modelnya sangat sporty, model hatchback, karena beberapa ada yang modelnya mirip MPV atau mirip SUV padahal dia masih hatchback. Oke, kita kupas dulu dari lampunya. Jadi lampunya ini udah full LED dan lampunya juga unik. Sini ada side vision karena memang satu grup LED lighting system, dan ini garis-garisnya ini juga berpendar di malam hari pun ini terlihat, jadi sangat bagus. Ada high mount stop lampnya, jadi ini memanjang. Nah, mungkin kita bisa cek sini saat dinyalain lampu-lampunya. Oh iya. Saat mundur, saat sen, dan saat pengereman. Nah, logo MG-nya ada di sini. Jadi di dalam kacanya, kaca bukan kaca plastik, jadi di dalam plastik, jadi aman, bersih. Di bagian bawahnya ada kamera mundur, ada untuk tombol untuk buka tutupnya. Di sini lampu untuknya LED, lampu untuk bagian plat nomor. Sennya dia memakai bohlam. Oke, untuk remnya di sini terpisah. Dia pakai LED, dan untuk lampu mundur dia bohlam ini lampunya, tapi oke lah lampu mundur bohlam. Reflektor di belakang, di sini ada diffuser, ada lampu untuk ini lampu untuk fog lamp belakang. Sensor mundur ada 4. Di bagian atas ini spoiler juga unik, dia bolong terus seperti ini. Di bagian sampingnya, ini ada untuk pengecasannya, sudah CCS 2 DC charging. Jadi teman-teman juga untuk yang AC charging portnya 1, tapi untuk DC charging sini kita lepas, kita pasangkan langsung. Nah, tadi ada tambahan satu lagi untuk fog lamp belakangnya bisa dinyalain. Nah, gimana ya? Coba nanti sambil puter ya. Kita sambil puter dulu. Oke, untuk bannya ini juga nanti kita bakal kupas. Jadi ada modif-modif tipis yang bagus, rekomend untuk teman-teman pakai. Salah satunya seperti ini modif tipisnya. Oke, bagian sampingnya ini tidak polos. Jadi ada bagian side claddingnya, plastik seperti ini, bagus. Ini modelnya, pintunya, gagangnya, di atasnya di warna hitam. Samping hitam, ini bukan kaca, jadi sudah tertutup. Nah, ini ada tombol untuk keyless-nya. Di sampingnya ada kameranya di 360, ini LED, ini juga ada aksennya sampai ke samping, jadi tidak polos. Untuk dia depan, di sini ada adasnya, dia memakai kamera. Dan untuk bagian wipernya seperti ini, jadi tidak perlu mode untuk servis, jadi bisa langsung diangkat. Dia gampang dilepas, ada tombolnya di sini untuk dibuka. Untuk bagian depan, nah ini juga LED juga menarik. Jadi ada lampunya itu di sini di bagian bawah. Dia reflektor di bagian depan. Ini bukan lampu langsung ke depan. Fungsinya apa? Jadi biar lampu apalagi LED ini memang sangat silau. Jadi ini bisa diatur leveling. Jadi dia bisa diatur levelingnya secara manual, naik turun. Di samping ini untuk lampu sennya LED. Di depan juga ada side skirt yang diplastikin, seperti ini. Untuk pendinginannya di depan lubangnya oke. Kamera depan tulisan MG. Ya, ini untuk eksteriornya. Kita lanjut ke bagian dalam interior. Oke, kali ini saya akan kupas bagian interior bersama Chris, dan kita cek dulu sebelum masuk ke dalam. Di sini ada wiper. Kadang kita nggak tahu nih wipernya seperti apa. Coba saat di spray, hasil spraynya apakah dia luas? Oh, oke. Jadi modelnya menyebar tipis ya, seperti mist. Kayak mist. Menarik. Lebih nyebar jadinya ya? Lebih menyebar. Dan untuk sapuannya luas sampai ke atas. Ini luas sekali. Jadi oke, kita coba yang di bagian belakang saat dinyalakan wiper belakang. Oh, wiper belakang ya? Oh, nggak ada wiper belakang, sorry. Nggak ada. Iya, it's okay. Berarti sama kayak Ioniq 5. Oke, sekarang untuk interiornya. Jadi kita lihat dari door trim dulu ya. Yeah. Jadi untuk buka kaca juga dia bisa sampai ke bawah. Sudah full auto. Jadi full auto, full auto seperti ini. Dan dia sampai full. Jadi oke banget ini. Rapi. Jadi nggak ada sisanya lagi. Nah, kita kupas lagi untuk door trimnya. Nah, untuk door trim ini bagian depannya
Oh, Dia ini masih hard hard ya. plastik ya. Cuman dia ada motifnya nih. Tapi motifnya ini bagus sih motifnya, jadi nggak kelihatan scratch ya. Iya. Kalau motifnya polos, nah scratchnya terlihat jelas. Nah ini baru yang soft touch ya. Dia lebih soft touch yang ini. Ini modelnya Jadi lebih pinter lah. piano Yang black. kena tangan dia soft touchin. Yang Betul. dikasih hard Ini juga ada plastik. motif garis-garis lagi, dan ini motif segitiga. Jadi motif banyak ya dia. Menarik dia. Oke, semua motif jadi banyak yang dipakai. Tapi ini ada motif jeruk juga di sini. Di sini door handle-nya cukup besar. Oke, enak nih. Ini ada door stitching-nya kemarin kita udah bahas juga. Ya, Warna biru, biru. bagus. Dan untuk door pocket-nya juga besar. Ada bottle holder. Di sini bisa taruh barang lagi yang lain. Ya, ini untuk lock bagian window-nya. Coba kita nyalakan. Seberapa cepat? Dan bunyinya seperti ini. Oke, cukup cepat. Di bagian samping di sini untuk bagian kursinya. Jadi dia bisa maju, mundur, naik turun. Di sini bisa kita adjust juga untuk bagian supportnya, tapi tidak ada lumbar support dan tidak bisa dinaikin bagian depannya, jadi hanya naik turun. Iya, betul. Untuk pedalnya ya dia matic, pasti ada pedal remnya dan pedal untuk gasnya. Di sini untuk buka. Oh, Ya. kita coba lihat Ada bagian buka. depannya sekalian. Kita belum lihat bagian depannya. Ini ada apa ya? Di sini untuk bagian kaca spion kita bisa atur kiri kanan. Ini untuk leveling bagian lampunya dia manual tapi bisa kita atur. Kita lihat dulu depannya, coba kita buka seperti apa depannya. Nah, ini juga untuk towing seperti ini, jadi kita bisa buka. Dia masih Iya, manual, belum ada seperti ini. hidrolik. Tapi oke lah, kita jarang buka bagian depannya. Ini dia bagian dalamnya. Walaupun dia nggak ada mesin, ya mesin motor ya, masih ada pedalnya. Di sini juga rapih, bagiannya kita tutup biar daun-daun tidak masuk. Ya, bagian-bagian cairan-cairan ada di sini. Ini juga unik, ada dua. Kedua ya, 20. Untuk wipernya, untuk oli remnya, Fuse. ini aki, fuse. Ya ini juga tertutup rapih Cuma saya nggak ada frunk. seperti ini. Iya, sayangnya nggak ada frunk. Tapi ya is oke lah. Untuk mobil sehari-hari Harusnya bisa bukan, nih kalau dari samping tuh bolong. bukan mobil untuk. Oh gini, besar ya sebetulnya. Mungkin kalau nanti ada aftermarket. Ya mungkin kalau ada aftermarketnya Iya, kita bakal bisa. kupas lagi. Menarik. Oke, kita coba masuk di bagian dalam. Kita cek di interior dulu. Oh, di sini juga bagian mirrornya juga ada blind spot warning. Bagus. Tadi door trim sudah, kita cek untuk penumpangnya. Untuk penumpang ya. Oh, dia manual penumpangnya. Jadi untuk penumpang depan Ya, jelas manual dia ya. manual adjustnya. Oke, kita coba kupas dulu. Oke, Nah. dari Chris dulu kita kupas bagian dari setirnya. Setir, dia tuh ada 2 joystick, ini kayak joystick ini ya. Tapi ini kalau defaultnya itu ini untuk volume, tuh volume media. Dan misalnya kita setelah lagu di Spotify atau apa, kiri kanannya itu adalah next song, tuh Oh, oke. next song atau previous gitu kan. Nah ini atas bawah volume. Nah itu yang kiri. Kalau yang ini defaultnya adalah apa defaultnya ya? Oh nggak ada. Jarak. Oh, jadi untuk adasnya mungkin. Untuk adasnya ini langsung. Nah Fitur-fitur kalau adasnya kita keamanannya. carikan dulu ya. Ini kan untuk telepon. Oke. Dia nge-link kalau kita Bluetooth, dia bisa download kita punya kontak. Ini untuk scroll ininya. Belum kenceng. Oke. Oh. Nah, dia bisa lihat kalau ini kan di scroll ya, buat informationnya ini untuk TPMS. Cuman TPMS yang gue bilang cuma bisa bar doang, kagak bisa PSI. Oh, coba sekalian kita coba cek apa saja menu-menu yang ada di dalam layar yang di depan ini. Nah, jadi kalau ini di scroll, karena dia layarnya kan agak minimalis sih, Iya. nggak banyak. Jadi nggak scroll. Ini baru yang mulai dari mulai last charge apa aja, udah berapa jalannya, berapa kilometer, dan ini konsumsinya berapa kilowatt hour per 100. Lalu bisa ke bawah juga. Nah ini from start, berarti dari sejak kita mulai nyetir pagi ini ya. Barusan ya. Barusan. Total. Nggak from last charge, udah itu aja sih scrollnya ya. Dari charge terakhir, dari start awal dan total akumulasi. Kita geser lagi. Geser ke kanan, nah ini navigasi. Oh, ada navigasi, Ada navigasi yang sini. dengan Android Auto. Oh, menarik. Jadi kalau misalnya kita pencet sini, kita misalnya mau mana ya, kita pilih satu dah, favorit ke rumah gitu kan. Belum ada ya. Kita Purina Mall. Puri, yes.
kita go. Tuh keluar. Oh, jadi informasi tulisan tapi yang lebih informatif. Jadi kasih tahu step kita by belok step kiri aja. ya. Belok depan ada mobil sebelah kiri 150 km gitu kan. Ini lebih peta overall, ini lebih kayak point by pointnya aja. Betul, tapi cukup informatif. Lumayan, Walaupun kecil jadi tapi informatif. iya, cuman paling nggak risau, oh bentar lagi nih mau belok kiri gitu kan. Betul. Tahu. Nah itu ini, bawa bisa nggak? Oh nggak bisa. Nah kalau kanan brightness level, Oke. kita pilih. Tapi ini, oh dia ada salah, dia adaptif juga. Kiri kanan gimana ya? Oh mesti dipencet lama. Mungkin adaptif dia sesuai dengan lampu ya di depan ya, misalnya udah gelap dia langsung ikutan juga seluruhnya. Iya betul. Nyala lampu gelap juga semua redup, lampu-lampu di dalam juga nyala. Terus ini ada overspeed threshold, kayaknya dia bunyi deh. Bunyi ya, kasih warning ya. Karena di 120 km dia akan bunyi-bunyiin ting tong, saya nggak tahu, belum cobain. Terus next service. Oke. 10.000. Oke. Udah habis ini. Oh, udah habis. Nah ini buat lagu. Lagu nyambung lagi dengan Android Auto juga sama. Android Auto service gimana tadi ya? Nah Android Auto. Spotify. Aktif ya. Jadi mungkin kalau nyala dia gimana ya? Tapi nggak keluar ya? Atau dia naik turun? Enggak. Nggak tahu ini apa ini. Mungkin dia nyambungnya ke YouTube Music biasanya. Iya. Tapi kan dong ada auto service ya, atau tapi yang saya tahu kalau kita masuk ini dia nyala nih. Tuh, tapi ini pakai Bluetooth. Oh. Tapi ini benar kita mesti cari tahu lagi nih gimana ini. Ya oke, lanjut. Nah, lanjut udah balik lagi ke TPMS. Oke. Udah. Terus lanjut di sini ada apa saja yang lain Nah, ini terakhir ya. Bukan terakhir, ini kan yang buat scrollnya. Oke. Yang bawah ini adalah tombol shortcut. Oh iya, menarik ada tombol shortcut. Ada tombol shortcut. Nah ini sekarang di settingnya tuh untuk regenerative braking. Jadi settingnya dia kalau start itu di nomor 3 yang paling berat. Sekarang kalau di scroll sekali jadi auto. Nggak tahu gimana cara ngatur autonya tapi di auto. Okay. Kalau kita lanjut lagi balik ke satu paling enteng lah ya, paling enteng. 2 sama balik 3. 3 yang paling tinggi, paling irit listrik lah ya. Udah. Nah kalau ini kita balik ke kiri sekarang. Kiri ini untuk voice command. Dia ada Hello MG. Kayak Hello MG. Coba kita tes. Cuman saya belum tahu ininya. Kalau ini kan langsung you can say enough. Oh dia ada ininya nih pilihannya, ada AC. Berarti awal kita harus panggil Hello MG. Iya bisa dia. Coba kita tes dulu. Hello MG AC off. Coba kita. Hello MG. Coba. Ini harus ulang lagi coba ntar ya. Tar. Kita tekan tombol ini lagi. Hello MG. AC off. Oh oke. Coba cepat responnya. Hello MG. AC on. Oke, mantap. Jadi dia kalau di sini lebih manual atau bisa Hello MG, lalu bisa lihat. Tadi ada pilihan. Jadi sebetulnya dia always listen ya. Dia always listen. Oke. Bisa play music. Nah ini pengen tahu ada apa ya play music. Oh itu dia. Yes, tadi mana ya pilihannya? Nah ini pilihannya nih kayak ini bisa phone. Contoh-contohnya ada listnya sih pasti. Nanti kita kupas di bagian head unit. Oke, lanjut lagi. Nah ini untuk smart cruise control. Oke. Ya smart cruise control ini. Dan ini semuanya, semua ada yang untuk hubungan dengan marka jalan ada di sini semua. Dia nggak dipisah. Dia lane keeping assist, lane center assist. Semuanya di sini. Traffic jam assist juga ada, semuanya di sini. Jadi kalau kita pencet, dia akan nyala. Ini sistem dulu ya. Dia masih jalan. Oh masih pakai seat belt. Ini mobil yang sangat safety. Semuanya mesti pakai seat belt. Oke. Release CPB dan activate ACC. Oh, emergency parking brake. Berarti kita jalan sini. Nah kita jalannya ya, jalan pelan-pelan ya. Nah kalau jalan
Close the door or bonnet then activate ACC. Oh, ada yang belum tutup tadi di belakang. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut Apa ya, yang dulu aja nanti buat yang fitur. Oke, ini kayak bakal dikupas lagi buat, lebih dalam. jalan in-depth. bawahnya ini untuk traffic jam assist atau smart cruise control ini. Oke. Nah ini kedua adalah shortcut untuk yang sebelah kiri. Oh, Nah yang menarik. kiri sekarang Kiri kanan dipakainya berarti ada. untuk driving mode. Sekarang normal sport, ya kan? Custom, snow, eco, normal. Defaultnya dia normal. Kalau dimulai dari awal itu normal, baru mesti scroll. Sayangnya dia nggak ada memori. Oh, jadi Kalau restart kita, terus ya? saya kan suka pakainya eco gitu kan. Nih kalau kita pakainya eco, kalau ntar udah mati, besok start normal lagi. Oh, oke. Jadi mesti scroll lagi semuanya sampai ke eco gitu. Nah ini joysticknya untuk smart cruise control biasanya nih. Oke. Ini bisa diatur nanti pas di sininya ada pengaturannya. Nah kurang lebih simple. Ini klaksornya Oke. cukup berwibawa. Untuk tuasnya sebelah kiri. Tuas sebelah kiri ini untuk lampunya lucu nih. Jadi kalau sen biasa lah ya, sen kanan, sen kiri. Tapi kalau lampunya dia pakai ini toggle. Oh, lampunya toggle. Lampunya pakai toggle. Jadi bukan begini biasanya Diputar, begini ya. yes. Ini enggak. Dan dia ada auto. Jadi kalau paling kanan auto lighting system off. Oke. Dia ada auto lighting kalau nyala lagi sendiri. Coba kita nyalahin lampu di force nyalain bisa di. Bisa. Coba. Nah ini lampu kecil. Dia nyala gak ya lampu di sini? Oh nggak tahu. Oh nggak pernah nyoba tuh. Tadi kalau ini nyala nih, tuh ada. Itu nyala. Nah, ini nggak Iya. pernah tahu nih. Mesti cobain. Nanti malam kita coba. Iya, nah ini kalau dipaksa bisa ya. Ini lampu besar, lampu kecil, lampu auto. Kalau ke depan untuk ini untuk dim, dim. lampu tembak ke belakang. Kalau ke belakang, tahu nih. Tuh, lampu besarnya jadi permanen. Oh, permanen kalau ke belakang gitu ya. Kalau ini kan cuma buat ini doang. Kalau yang sebelah kanan? Nah, sebelah kanan ini hanya untuk wiper. Oke. Jadi kalau ini intermittent. Kalau tarik ke belakang yang secara langsung ya. Tuh. Iya, langsung kan? ya. Langsung. Ini sih nyebar banget ya, Nyebar sampai banget, tuh. kena angin jadi kemana-mana. Iya, cuma gitu ya. Semua orang bisa kecipratan ini. Tapi kayaknya jadi mesti di-adjust sih mungkin nanti bawa ke dealernya nih. Soalnya kayaknya bawahnya terlalu ke bawah nih kayaknya. Berarti lampu auto untuk wiper belum, tapi bisa Wiper belum, intermittent. tapi dia bisa intermittent. Oke, bagus. Lalu naikinnya jadi kalau mau naikin intermittent, low, high. Nah, Oke. udah. Kalau ke bawah sekali. Nah, untuk Kalau ke bawah bagian sekali, ya. setirnya, teleskopiknya kita Kalau coba atur seal pengaturannya. teleskopik dia udah komplit nih, teleskopik. Tariknya, cukup jauh ya. Lumayan jauh juga dia. Jauh sih. Travelingnya tuh. 10 cm ada, atas bawah juga. Ke bawah. Ya cukup lah buat orang tinggi yang orang ukurannya pas lah. Betul, jadi cukup mudah untuk mendapatkan Mudah. posisi ergonomis. Terusnya yang tadi udah ya, Di leveling samping udah. sudah, kita coba di bagian atasnya. Kalau bagian atas dia Spartan ini buat Card holder. card holder sini dan nggak ada lampu tapinya. Ini tapi bisa kita buka ya, Oh ya, bisa untuk buka. bagian samping. Nah gitu. Oke, bisa ditarik? Oh enggak. Oh enggak ya, udah Nggak fix bisa. itu. Dia Oke. fix sih. Jadi cukup sih. Ah. Di sini ada Ini nggak apa tahu aja? kenapa. Oh, buat jangan buat ininya kali. Voice comment di sini nih. Oh mungkin untuk mic-nya di situ ya. Mic-nya kali. Tapi ini cuma simple lampu. Dia LED atau lampu bohlam? Kayaknya ya? bohlam deh. Bohlam. Tapi cepat ya responnya. Kayak bukan bohlam. Iya. LED bohlam. sih. Saya nggak tahu. Kayak LED nih tuh. Oh, iya. Tapi model warnanya warm. Warnanya iya. Karena kalau bohlam dia berpendar. Oh iya benar juga ya. Udah LED dia. Iya, LED tapi menarik warnanya. Nah ini buat yang kalau lampu Buka dibuka pintu ya. nyala. Tuh. Oke. Ini Ini tempat kacamata. Tempat kacamata Tuh, ada. masih ada tempat kacamata. dilapisin ini ya, Bisa ada bulu-bulunya. kayak velvet gitu ya. Iya, bagus. Jadi nggak bunyi. Kaca spion Nah, tengah. spion dia udah auto dimming nih kayaknya nih. Jadi belum pernah nyoba sih, tapi kalau ada lampu di belakangnya dia langsung turun atau naik. Kalau ada belakang dia langsung ngedim biasanya. Iya, ngedim. Dan di sini nyala nanti dia. Nah, nggak tahu dia apakah dia yang muter atau kacanya yang gerak. Nggak tahu deh. Oke, di sini juga Nah, sama. sama. Belum ada lampu ya. Oke, untuk AC-nya di sini. Nah, AC-nya ini ada 4 blower aja. Oh, bisa ditutup berarti ini. Nah, bisa tutup. tutup, bisa dibuka, Bisa tutup. naik atas Buka, turun. tutup. Nah, tipe AC sebenarnya saya suka sebetulnya. Karena jadi rapi ya guys. Garisnya tetap di sini. bener. Ini AC-nya gue demen karena kalau gini nggak akan kayak kisi-kisi AC. Iya. Kelihatannya kayak bagian dari mobilnya. Oke, di bagian tengahnya apa aja? Nah, tengah ini wireless charging di sini. Lalu ini simple parking brake. Ini inilah ya tongkat buat transmisi apa namanya ya? Ya transmisi ya.
Iya, transmisi. Nah, untuk reverse, neutral, sama drive, kalau pencet ini buat quick untuk parking brake. That's it, simple, nggak terlalu banyak ininya. Di tengah dia ada, kalau kelihatan ini ada satu biasa power out socket satu, lalu ada USB A, satu lagi Type C. Cuman ini lambangnya kayaknya bukan ngecharge, saya belum nyari nih. Oh, tombol data itu. Buat data ini. Iya. Cup holder 2 di sini. Ini ada tempat penyimpanan. Tertutup ya. Oke, bagus. Buka tutup. Terusnya ada satu Jaring net ya. Net buat taruh kartu, buat apalah utility. Ininya cukup gede, cukup dalam. Tuh. Dan di bagian dalamnya ini ada bagian karet. Jadi ya bagus, biar benar-benar tidak bunyi di bagian bawahnya. Dan ada tanda seperti ini, gambar kunci, gambar wireless. Jika teman-teman tahu bisa tulis kolom komentar. Di sini juga ada karet. Jadi karet walaupun penutup tapi karet modelnya. Jadi benar-benar tidak bakal bergetar. Di sini juga ada karetnya lagi. Karet dan ada bagian untuk penahan biar tidak geser cup holdernya. Nah, ini juga karet untuk wireless charging. Dan ada kunci kita belum jelasin. Oke, fungsi kuncinya kita jelasin dulu seperti apa aja. Kalau kunci ini simple, kunci buka untuk bagasi, that's it. Cuman ini ada kunci emergency, bukanya di sini, pencet dia akan terbuka ininya. Dan kuncinya menarik. kecil di sini. Iya, ada kunci. Ini bukanya begini dan ini ada pembantunya aja nih. Nah. Jadi buat menarik. Nanti kita coba ya. Kita coba di depan. Kalau baterainya habis, sininya kan mau buka pintu pakai ini. Nah, tadi tombol-tombol di bawah sini kita belum coba. Apa aja ini tombol simple sih. Ini cuman AC, nyalain on off. Ini untuk apa nih? Front defogger ya. Front defogger, rear defogger, emergency light. Ini balik home. Oke. Lalu ini tombol volume atas bawah untuk penumpang. Kalau driver kan dari sini. Oke, sekarang nanti kita bakal kupas, balik lagi nih kita kupas. Dan ini ada satu tombol. Nah, itu yang menarik tuh. Baru tahu juga. Jadi ini adalah tombol rear fog lamp. Oh, jadi gimana cara operasi? Nah, cara operasi gini. Jadi kalau ini kan lampu, kalau dia masih di auto, ini kan auto lighting system off ya. Kalau dia on, ini nggak jalan. Dia akan hard karena auto, full auto. Oke. Jadi kita mesti balikin ke manual. Kalau manual, ini kan off, lampu kecil ya. Kita coba nyalakan. Lampu kecil kan nyala. Kalau kita nyala lampu gede, right, ini headlight ya, baru ini, nah nyala. Iya, ada warna kuningnya. Ada warna kuningnya, tadi nggak ada ya. Nih kalau matiin ya, matiin. Nah, nggak ada kan? Iya. Kalau ada, lihat nih. Oh, menarik. Jadi harus kita force dengan lampu besar baru nyala. Atau pakai auto mungkin nyalanya nggak kapan, nggak tahu. Mesti dia yang tahu. Oke, kita coba cek di bagian kursi, sekalian kursi belakang. Nah, ini untuk bagian penumpang, glove box-nya. Glove box-nya cukup besar, panjang. Di sini ada lampunya, soft opening, bagus. Untuk ruang kakinya saya cukup ya? 180. Dan ini enak. Oke. Ini udah cukup ideal ya bagi saya. Nanti kita tes di bagian belakang. Enaknya ini tuh bangkunya tuh ada ininya nih. Ya, jadi sportif di ngebangku Thai support kita supportnya lumayan. Tersangga dengan baik. Kayak bangku mirip-mirip kayak bangku Recaro zaman dulu ini. Iya. Walaupun dia joknya memang hybrid ya, dia ada kulitnya, ada bagian fabriknya, tapi saya suka seperti ini. Jadi nggak panas harusnya. Dan side-nya lumayan nih. Iya, side-nya tebal. Dan ini pun tinggi, saya bilang ini tinggi sekali. Sampai dekat langit-langit ya. Karena side-nya paling tinggi nih ininya. Kalau rendah bisa rendah banget. Oke, ini yang paling rendah. Oh, ini rendah banget. Wah. Ini paling rendah nih. Ini paling rendah. Buat orang yang super tinggi. Jadi paling tinggi. Oke. Oke, kita coba lagi belakang. Ya. Di depan tadi ini soft touch. Soft touch. Ini kayak rubbery ya? Iya, rubbery. Kayak rubbery soft touch. Ini udah mulai hard plastic lagi nih. Yeah. Hard plastic, ada motif-motifnya segitiga-segitiga. Ini untuk bagian sensor cahaya di bagian tengah. Di sini untuk bagian tadi front defoggernya. Ini bagian samping untuk kisi udaranya. Nggak ini kali ya. Nggak ampunan. Kisi-kisi sampingnya bisa kita tutup kan? Oke, bisa tutup juga. Kita buka, kita ke bagian belakang seperti apa. Ayo. Di samping ini juga bisa kita lock passenger airbag-nya. Airbag-nya. On off. Oke, kita tutup. Oh, di sini juga ada bagian side skirt-nya. Jadi biar kalau misalnya hujan ya, cipratannya tinggal langsung masuk ke dalam bagian mobil.
SGMW Motor Indonesia. Berat kotornya 2 ton. Di sini aksis weightnya, beratnya dia hampir di tengah-tengah, tapi tetap di belakang lebih berat. Kita cek di bagian belakangnya lagi. Seperti ini ada untuk cat locknya, untuk door trimnya dia plastik. Sini pakai panel piano, ya seperti ini ya panel piano, ada bercak-bercaknya. Ada bagian karet-karetnya juga di bagian samping. Di sini tidak ada, tapi ada door pocket ya. Ini botol bisa sih, kecil botolnya. Ada bagian speakernya juga. Dan kita coba cek di bagian belakang. Seperti ini di bagian belakang. Kita naik dulu. Oke, posisi duduk saya tadi seperti ini. Nah. Tutup ya. Kita tutup. Dan ini ada kursi anak, child seat-nya seperti ini. Dan ya untuk jarak dekat saya masih bisa duduk, dan ada 1 anak 2 penumpang dewasa masih bisa. Dan ini masih ya ini posisi duduk lu juga gitu ya. 180 nih. Wah, ini 180 gede banget buat gue. Dan ini masih ada jarak 15 cm karena bagian kursi depannya ada scoopnya. Jadi masih 15 cm dan ini masih oke banget menurut saya. Ke belakang juga, pengen tahu. Ada door pocketnya 2, ada door pocket utamanya 1. Di bagian belakang lagi ini kelengkapannya ada USB. Ada pocket lagi di bawah. Oh, di sini juga ada pocketnya. Enggak, itu tambahan. Oh, ini tambahan nih, tapi pocketnya cukup dalam. Dalam, pocketnya dalam. Cukup dalam. Ini juga sama, di bagian sampingnya ada pocket USB, ya? 2, pocket 1. Ini buat taruh HP nih. Ya, HP ini. Dan untuk kursi belakang, saya bilang cukup nyaman, tidak ada kendala. Ada hooknya juga, airbag ada 6. Ya, memang nggak ada handle-nya di bagian samping. Ya, zaman sekarang orang udah jarang untuk pegang. Untuk bagian headrest-nya ada 2, di tengah tidak ada armrest juga. Ini seperti udah fix kursinya. Tapi ya seperti ini. Jadi ada 2 dewasa, 1 bisa anak bawa child seat, dan pastikan kalau lumayan. punya anak pakai car seat seperti ini. Safety first. Oke, kita cek ke bagasinya sekarang. Ya. Untuk bukaannya cukup besar, bukaannya jadi aman untuk masukin car seat untuk anak. Nah, ini untuk dibuka. Dibuka manual. Tapi oke lah untuk mobil kelasnya. Ini penutupnya, untuk handle untuk tutupnya tadi untuk buka. Jadi kalian terjebak di dalam mobil. Kalau dalam bisa buka dari dalam. Ya, sini. Ini apa dia tombolnya? Harus ada LED-nya di sini. Tapi ya, seperti inilah kita untuk buka secara manual dari dalam. Di sini ada lampunya LED warna putih, ada bagian part shelf-nya sini. Di bagian bawahnya ini juga kita bisa ada kompartemen. Nah, kompartemen. Wow. Jadi sebetulnya kita bisa, ini nggak bisa diturunin ya? Bisa turunin. Nah, jadi lucu nih. Saya baru tahu juga. Jadi ini, coba ya, nih gue taruh dulu. Di bagian samping juga ada jadi net pocketnya. Ini kan saya dulu ya, ini kan buat slow charge-nya. Oh, ini top tethernya ada 2. Top tether buat ini. Nah, ini bisa dilipat ini. Tuh. Oke. Ada magnetnya. Ada magnet. Lalu ini jadi bisa taruh di bawah. Makanya tadi lihat ada garis buat apa fungsinya. Dan kita bisa turunin ke bawah. Turun sedikit. Ini kan ini salah satu fitur yang langka sebetulnya di mobil-mobil Eropa sebetulnya udah biasa ya. Iya, jadi bisa turun lagi, lebih turun dikit. Cuman dia jadi nggak flash ya. Iya. Jadi dia mesti lebih. Ini pilihan sebetulnya. Jadi pilihan teman-teman butuh untuk bawa barang atau pengen yang rata seperti apa. Jadi kalau bawa barang panjang ini bisa lipat rata ke depan. Gini aja udah, biarin. Jadi ini sebetulnya kita bisa lipat lagi kursinya ke depan. Dia 60-40. Kalau tadi ini posisi di atas jadi flat. Iya. Kalau ini enggak sekarang. Nah, coba kita lihat lagi di bagian bawahnya apa saja kelengkapannya. Kelengkapannya dia. Ini scuff plate-nya masih plastik. Ini ada garis-garis. Jadi teman-teman bisa tambah lagi aksesoris untuk yang bagian metal. Ini kayak gini, aman. Nah, ini kelengkapannya tadi ada fire extinguisher-nya. Ini enggak, bukan. Ini untuk ini bukan ya? Bukan. Ini ya. MG dapat. Ini untuk P3K. Ini untuk segitiga. Ini untuk bagian pompa. Ini untuk towing. Oh, ini untuk yang tire repair kit-nya ya. Ini towing. Oh, iya ini towing. Pitch-nya. Terus kalau yang ini apa ya? Udah, that's it. Ini nggak tahu apa nih. Oke. Nggak bisa dibuka berarti ya? Nggak bisa. Oke, ini ada tonjolan. Ini buat yang tire repair kit-nya lah ini. Udah. Oke. Ya cukup lah bagasinya. Saya bilang sih cukup bagasi ini. Kalau bawa 6 galon, ya biasa lah ya. Kita di Indonesia, galon kita isi galon. Cukup lah 6. Koper besar 2, koper kecil 2. Bisa juga ini, masih oke. Tadi sih buat solo buat 1. Ini masih oke sih saya bilang. Nah itu charger.
Udah, ini bisa dicabut kalau mau. Ya, ini bisa dicabut juga. Tapi jadi ini plong. tetap oke lah untuk penutup, apalagi Ya. di Indonesia buat keamanan. Buat keamanan. Apalagi ya? Paling nanti kita bakal kupas lagi plus minusnya, apa saja yang kita suka dan kita tidak suka. Jadi Ya. seperti inilah untuk interior, eksterior. Pegas ada 2 juga. Iya, Tadi itu untuk dipakai. yang defogger ini. Ah, itu defogger. Pemanas Itu ya. defogger. Terima kasih teman-teman telah menonton. Ada yang lupa? Ya, apa lagi Mau tuh? kasih lihat gimana cara pakai kunci Oh ininya. iya, kuncinya sebelum kita tutup. Nah, ini buat yang penutupnya. kalau baterainya habis, jadi kan mesti buka nih. Dia emang agak beda sendiri ya, Oke. kayak gini. Jadi cara bukanya tuh, nih di bawah tuh lubangnya. Oh iya, ada lubangnya ya. Jadi ini mesti masuk gini, Ya, hati-hati ya, jangan sampai Nah. barat nih. segini. Oke. Ini mesti diangkat, congkel. Oh, kita congkel. Nah, congkel baru keluarlah tombolnya. Iya, kunci yang masih mechanical ya. Nah, inilah baru kunci dimasukin. Nah, Oke. kurang lebih gitulah. Pasangnya lagi, ada latch-nya, jadi begini, mesti buka. Buka dulu, Tuh, taruh. baru kita masukin lagi Nah, ya. iya. Ini ada ini nih agak susah. Tuh. Udah. Oke. Coba kita cek lagi kurs pintu yang samping sini. Oke, ada juga cat locknya kiri kanan. Oh iya, catlock masih manual dia ya. Iya. Tapi bagus sih saya bilang, di bagian samping ini tuh ada side skirtnya biar lumpur nggak masuk. Dan Iya. di sini juga ada lagi pelindungnya. Karet, Keenakannya double dia itu- karet lagi banyak banget karetnya. Mantep sih saya bilang. Keenakannya ini kalau gini jadi ininya nggak kotor. Betul. Jadi kalau yang pakai rok nggak kena lumpur. Betul. Kekurangan cuman ya karena ini bawah, jadi hati-hati kalau buka deket trotoar yang tinggi. Oh, betul. Tuh, karena dia bawa semua tuh kan. Iya, nah itu kita nanti bakal bahas di Iya. plus minusnya. Tapi secara overall, interior, eksterior seperti ini teman-teman. Jadi ya, teman-teman jika ada tambahan lagi, kami bakal tulis kolom komentar. Jika teman-teman ada experience dengan mobil ini, bisa tulis di kolom komentar juga. Terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel Auto Expert Indonesia dengan tombol likes, follow, dan cek selalu notifikasi biar update selalu dengan video-video yang terbaru. Kali ini bakal ngebahas technical dengan Chris. Oke, untuk suspensinya dia depan pakai McPherson, belakangnya nih yang menarik tuh dia pakai independent suspension, jadi lebih enak ngegripnya kalau cornering. Ini bannya udah ganti, tapi aslinya bawahnya 17 inci. Ini gue coba bisa masuk 19. Bannya lebarnya 245 belakang, 235 depan masih bisa masuk. Terusnya apa lagi ya? Dia penggerak roda belakang, motornya di belakang. Tenaganya 170 HP, torsinya 250 Nm. Baterai dia pakai LFP ya, LFP, lithium betul. ferrofosfat ya. Betul. Kapasitasnya dia 51 kW, Iya. jadi nggak gede nggak kecil lah, sedang lah buat dalam kota city Sudah driving. fast charging dia bisa sampai 100. 100 kW kalau nggak salah ya. Betul. 100 kW. Apa lagi? Untuk pengeremannya dia udah cakram. Oh, ada pengeremannya dia udah cakram. Ada 4-wheel disc brake. Dia udah pakai electronic parking brake soalnya. Udah ya. 4. Ya. Mungkin untuk technical baterai pasti ada di bawah posisinya. Tapi Ada yang kelihatan ya. Tapi secara estetika ini bagus. Ada beberapa mobil yang terlihat jelas, tapi ini enggak. Jadi memang mobil ini dirancang untuk listrik dari Nah, gua awal. kasih lihat fog lamp-nya. Betul. Dan ya ini Nilai. untuk fog lamp nih. Tadi ada yang kelewat juga. Jadi mobil ini bannya sudah diganti, walaupun udah diganti masih fit saya bilang. Dan ini lebih cocok dibandingkan ban 17 inch bawaannya. Nyala kan fog lamp-nya? Oh iya, tapi kita nggak tahu ya, ini dia LED atau bukan. Karena dia ada reflektornya besar seperti ini. Dan fog lamp ini teman-teman pastikan nyala kalau memang lagi hujan lebat ya. Ataupun memang fog, sesuai nama ya fog. Ada kabut. Tapi kalau saat siang hari ataupun malam hari yang standar jangan dipakai karena bakal menyilaukan pengendara yang lain. Enggak. Seperti ini perlampuan saat dinyalakan. Oh iya benar, kalau ada fog dia ngebantu buat yang belakang denger lihat ya. Jadi nggak Betul, terlalu. rambatan cahayanya lebih panjang. Iya. Nah ini bunyi kompresor AC-nya di bagian depan. Untuk di depan, ini untuk grill. Oh ada radiator tipis di depan. Tapi dia bukan yang tipe bisa buka tutup secara otomatis ya. Dia grillnya terbuka terus seperti ini. Oh, gue coba ini ya, pakai
headlight leveling ya? Oh ya, levelingnya kita coba cek juga. Coba cek ya. Ini Secara level teknikal 0. ini bisa kita Level 0. atur. Udah ya, level 1, Ini 2. pantulannya. 3. Ada bedanya? Belum berasa. Belum berasa. Coba lagi. Dari 3 Nol. titik. 3. Iya, tapi nggak ada yang bergeser ya. Coba kita dim. Dim. Lampu jauh. Lampu jauh. Lampu ya? jauh itu berarti yang di bagian tengah. Harusnya nih, tengah karena belum nyala. Coba dinyalain. Ini nyala nih. Ini nyala lampu dim. Iya. Oh, dim ini. Menarik ya. Dimnya berarti yang bagian paling dalam. Ini tadi lampu Lampu yang biasa normal, ya? lampu biasa, Headlight, iya. lampu dim. Tapi yang tengah apa berarti ini? Ada lampu juga. Berarti untuk DRL yang di atas ini ya. Iya, di atas. Ini hanya untuk sein di bagian bawah. Ya, sen dan lampu ini ya. Tapi nggak kelihatan ya? Iya, Gerak ya? nggak kelihatan geraknya. Tapi kalau di malam kelihatan loh. Oh, Turun. mungkin tipis Lebih berapa naik derajat turun. ya. Heeh. Untuk bagian cover bawahnya dia plastik, belum ada cover untuk bagian bulu-bulunya. Tapi peredamannya sudah oke. Sejauh ini sih peredamnya oke, aman. Belum ada mudguardnya. Ini dia untuk Mudguard nggak bagian dapet. kolongnya. Oh, bagian AC ada tetesan embunnya di bawah. Untuk jaraknya ya, jarak untuk dari tanah. Ah, jaraknya berapa ya? Kalau nggak salah cuma 13 cm. Iya, ini sekitar 14 cm. Dan ukuran mobilnya dimensinya ini lebarnya cukup lebar seperti mobil SUV sebetulnya. Iya. Bisa 1,8, panjangnya Iya, sekitar 4,3-an, panjangnya 4, sekian. tingginya 1,4. Ya, seperti ini. Jadi proporsional untuk mobil hatchback sebetulnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton. Ini untuk bagian teknikalnya, dan untuk di bagian lainnya bisa cek di video-video kami mengenai MG4 EV.